Tapi kalau misalkan kamu punya prestasi tapi nggak punya follower, kita suruh dia beli follower. Welcome to PKWT Podcast Keluarga Iputir. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jepangan, mungkin video ini akan menjadi edukasi dan bisa menjadi tali kasih atau mungkin bisa menjadi apa ya? Saya tuh berharap PKWT ini itu bisa menjadi sarana buat teman-teman untuk bisa berekspresi. Wah, akhirnya nemu ekspresi. Nah, dunia Jepangan, terutama di Jawa Timur, base kita adalah Surabaya ya. Jadi otomatis kita kebanyakan itu kenalnya dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Nah, ada culture yang berbeda untuk setiap daerah. Ada yang daerah ke arah timur. Nah, jadi dari Surabaya ke arah timur atau Jawa Timur bagian timur itu ke apa ya? Jember. Ke Meksikoan. Nah, ada yang ke arah barat yang dimana itu apa biasa disebut kulonan, itu lebih ke arah ke Semarang-Semarangan. Nah, Jawa Timur ini sendiri itu luas. Dan untuk event Jepangan, masing-masing daerah atau karisidenan itu memiliki culture masing-masing. Dan ada lokal hero-nya. Nah, lokal hero ini biasa akan dijadikan juri maupun guest star. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang guest star kulonan, ya, yang dimana dia itu sangat dikenal, terutama di keluarganya sendiri. Dia sangat dikenal, nah, apalagi di daerah Kulonan. Kulonan itu seperti Kediri, Madiun, Nganjuk, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama karena sudah lama, inilah dia Randy KR. Oke, saya tahu kalian tidak surprise karena dia sudah terbiasa di sini. Ya, dia sudah sangat-sangat terbiasa di sini, ya kan dia. Kali ini dia datang sebagai persona seorang guest star ya guys ya. Bener-bener lama loh Mas. Kok ngomong gimana? Ngisi-ngisi ada keluarga WIB. Oh iya, kita keluarga WIB. Oh iya, lu gue ngene kudu 2 jam. Ya. Oh, misi ini keluarga Wibu. Apa? Hai. Ya, sebenarnya kita kenal dia persona sebagai editor yang mesum. Handal. Maksudnya emang tuh andal. Mesum. Handal. Ya, dia editor yang mesum dan sekarang dia menjadi personanya yang asli guys. Jadi selain editor, nah dia juga seorang guest star atau juri cosplay di daerah Karisidenan Kediri ya. Ya, Kediri Madiun. Nah, saat ini dia pakai kostum apa ini? Oda. Nobu Dragon. Benar sekali. Oke, Oda Nobunaga. Buat teman-teman yang belum tahu, ini karakternya dari Token Ranbu. Yes. Nah, Aku nonton listrik. kok iso token listrik Wow. Token pulsa, Mbak. Itulah pulsa. Oke. Nah, jadi dia ini tuh juga guest star guys. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ketika di event, dia ini menjadi persona dia seorang guest star. Saya meninggalkan pos saya, Pak ya. Ya, Pos saya sebagai editor. kita tanya-tanya aja ya. Sebenarnya sih ini bukan tanya-tanya, tapi sebenarnya saya mau meluapkan emosi, ya. Karena ternyata job dia lebih banyak dari saya. Wah, jadi ini persambatan. Kok iso? Editorial lebih payu di bagasan. Gak masuk akal, tidak masuk akal guys. Sangat tidak masuk akal. Dia laku banget, laku keras, terutama di Karisidenan Kediri sampai Mojokerto. Nah, ya apa carane ben dadi
Kayak ngono. Karena gini. Oke, ini sejarahnya. Loh, biasanya. Biasa ya. Aduh, skill kuloro. Gigit. Iyalah. Jadi meskipun secara umur Anda lebih tua, tetapi Kenapa kamu orang-orang Loh, umur? ini ada relate-nya. Ada relate-nya. Timeline-nya. Iya, tapi nggak ngono dong, nggak harus. Ya, iya sih. Aku 6, aku 6 dong. Aku 6 dong. 6 lah. Iya, walaupun tampangnya untuk sekarang tua saya ya karena memang cosplay udah. Oke. Nah, jadi dulu itu saya itu aku ayo, ojo saya. Yes, bahasa Indonesia yang baik Iya. dan benar. Soalnya teman-teman yang nonton ini itu juga dari Baik mana aku sama saya, Mas? iku kulo. Oh, kulo. Nggih. Sak peniko zaman sakmono kulo. Bener-bener era kerajaan banget ya. Iya. Oke, jadi dulu itu, Mas. Kenapa banyak teman-teman yang mengenal saya di daerah Kulonan? Oke. Karena dulu saya startnya cikal bakal bibit saya cosplay itu dari daerah Kulonan. Oke, sebutkan nama komunitasnya. Saya pertama mendirikan dan ketua pertama Kazuma Madiun. Kazuma. Oh, namanya ketua. Dulu Founder. Masih ada sekarang? Kazuma. Ah. Oh, masih. Masih ada. Masih. Ini sekarang ketua eksis ketiga. sekarang nggak ada sampean. Wah, tambah. Bener sekali, tambah eksis. Jadi dulu foundernya itu ada 5. Ya, ada 5 itu Kazuma. Terus karena kan di daerah Apa itu kepanjangannya Kazuma? Kazoku Madiun. Kazoku itu kalau nggak salah itu persaudaraan atau pertemanan ngono lho. Oh, Kazoku saudara Madiun. Nah, Ada novel-novelan di sana? oh belum. Oh, belum. Belum. Masa Belum. Waktu itu Nopek masih jadi ibu, Mas. Belum cosplayer. Kok iso? Novel di wibu-wibu lho. Adanya Pak Dul. Oh, Pak Andul juga. Pak Dul. Pak Andul juga Madiun. Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawi kan deket. Oh, dia ini Perbatasan. saudaranya Denny Caknan berarti. Oh, bener sekali. Tapi Denny Caknan nggak gundul, Mas. Iya, saudara nggak harus sama. Iya sih. Saudara nggak harus style sama, nggak harus. Nggak harus. Ya, Sampean Madiun berarti. Madiun. Dulu awalnya saya Saudara mendirikan enggak Tonggo Desa, Mas. Oh, tonggo desa. Tonggo Desa. Nggak kenal ya? Masku sing kenal. Oh, Masku kenal Cak Dul bareng. Kok- Cak Dul. Pak Dul, Pak Cak Dul. kayak sih disebut lagi mah apa kenal karena ngomongnya wis terkenal. Oh, iya. Dulu kenal. Iya sih. Nah, jadi dulu memang dari Madiun, dari Kazuma. Di sana aku 2 tahun. 2 tahun memimpin Kazuma, terus hijrah ke Surabaya. Oke. Loh, bukannya sampai niki keramas? Kudune dek mau pas. Oh, keliru. Tokusatsu. Tapi ya wes lah, oke. Bukan, aku bukan keramas. Aku hanya orang keramas yang numpang lewat. Apa sih? Kok Admin. moro-moro kok moro-moro dadi Lord Aris. Admin keramas yang tiba-tiba dicolong aja. Oh, dicolong ambek. Admin keramas, diculik aku. Dipaksa jadi admin keramas aku. Oh, tapi beneran admin keramas sing rusuh itu. Enggak, iku Randi siji nih, gitu Randi aku. Saya pakai I, guys. Aku pakai Y. Saya sendiri 4 orang. 4 orang. Iya. Kamu sendiri tapi 4 orang. Iya. Gimana 4 sih? orang. Kakak cek. Ya, ono. Ada memang ya? Ada, Randi juga dari Madiun. Arek yo lu koplok teko aku kosong ya. Oh, kamu ngerasa koplo. Aku kok ngaku ya. Aku kok ngaku ya. Yo, tapi aku bangga ada yang lebih kosong dari aku. Tapi Oke. itu ya beban juga. Jenenge padha Randine. Oke, berarti kan nanti kan untuk cosplayer daerah itu Nah, apakah sekuat? kalau cosplayer daerah Karena Surabaya juga dianggap daerah ya, sama Jakarta ya. ya daerah ibu kota provinsi sih. Ya, cuma Ada- kalau di ini dulu timelinenya sekitar tahun 2013-2014 nih, Mas. Nah, kan di Madiun itu kan jarang banget ada event. Adapun event nggak kayak Surabaya gitu, ada Bunkasai, ada event di mall dan lain-lain. Nah, akhirnya kita itu kayak bikin event seneng-seneng sendiri. Dan itu eventnya seneng-seneng itu nggak cuma dari Madiun toh, tapi Madiun
Karesidenan Madiun dan Karesidenan Kediri jadi satu, beraliansi. Oh, makanya Nah, sampai sekarang turun. Makanya sampai sekarang. Jadi dulu ada Madiun itu dari Kazuma itu dari Madiun, Kazoku Madiun cosplay. Kazuma, terus kemudian dulu Nganjuk itu ada, kalau nggak salah namanya aku lupa. Pokoknya Nganjuk ada, Kikeriai. Nganjuk, terus ada Kediri. Kediri ini dulu ada 3. Ada Itu komunitas ya? komunitas, ada KJL, terus ada apalagi pokoknya 30. Pokoknya yang tak inget itu KJL sama apa ya? Alkos kalau nggak salah. Oke. 3. Terus ada Trenggalek. Trenggalek itu pokoknya ada Trenggalek, Tulungagung ada semua. Jombang juga ada. Nah, itu kita kumpulnya itu kalau nggak di Kediri, di Madiun. Oh, oke, gini. Kompak. Dulu. Ini timeline dulu ya. Dulu kompak banget. Jadi kalau kita ada event kan paling besar kan waktu itu Cokodis ya. Cokodis. Kalau ada di kita Cokodis. Untuk yang kalau cewek-cewek biasanya nyarter mobil. Nah, kalau yang untuk cowok-cowok biasanya motoran. Nah, motoran itu kita janjian, touring. Oh. Jadi anak Madiun ngampiri arek Nganjuk, mari ngono arek Kediri ngampiri arek Jombang, Madiun sama Nganjuk ini tadi kumpul di Jombang bareng-bareng ke Surabaya. Oh. Dulu sampai segitu. Kalau di Malang juga Madiun, Nganjuk, Kediri bareng-bareng ke Malang motoran. Dulu itu kayak gitu. Itu dulu. Sekarang Karena sangat mudahnya transportasi dan banyaknya event yang menjamur, mulai dari event kecil, ampas, acek-acek sampai yang gede. Akhirnya gegeran. bukan gegeran, semuanya ya nggak sirna sih, tetap ada. Cuma berkurang aja. Oke. Berkurang karena dulu kan kayak akses informasi kan ya ada kayak Facebook itu dulu kita nganunya ke Facebook. Cuma untuk pandangan event kita mau bikin event sendiri, mau bikin sponsor, mau narik sponsor, bikin proposal itu kita masih bingung karena kita fokusnya dulu di cosplay. Tapi sekarang teman-teman yang seangkatanku ini akhirnya fokusnya ke event karena udah tuwo. Jadi IO Karena udah tuwo. Oke. Ini regenerasi aman. Kalau regenerasi untuk sekarang sih yang saya tahu Madiun sama Kediri itu aman. Nah, yang Nganjuk sepertinya juga aman karena di sana sekarang kan ada event ya saya bilangnya event tahunan lah. Event tahunannya Nganjuk itu Apa Nganjuk namanya? NFC. Oh, Nganjuk Fun Cos Fest. Oh, itu Kita ada di sana. Jadi jangan lupa ke sana. Kalau saya bilang gini, saya akan dikejar deadline karena pasti mintanya sebelum eventnya. Oke. Tunggu kita. Mestinya ini tayang. Itu kesalahan. Mau datang ke event itu, guys. Jadi kita Iya, mau guys. datang ke event Nganjuk Fun Cos Fest, kita all out di situ. Jadi kita juga bikin kompetisi komedi cosplay. Benar sekali. Nah, itu terus. Apakah harus lucu? Lucu, namanya komedi. Komedi. Lucu. Yang penting lucu. Yang penting lucu dulu. Sama cosplay. Ya, sama cosplay. Itu kan minimal harus pakai kelihatan cosplay lah. Gitu. Kelihatan cosplay. Yang penting ada wig lah ya, minimal. Ya, minimal wig play. Kalau pakai baju sing Sebenarnya nggak harus minimal wig play sih sebenarnya. Karena kalau misalkan dia tampilnya pantomim ya kan sudah pakai kostum. Kostum pantomim. Iya, Okay. sudah. Saya putih-putih. Ya, paling nggak kan harus kelihatan bahwa dia itu kita sedang bermain kostum. Pantomim pun kalau misalkan dia pakai baju biasa nggak apa-apa, tapi paling nggak kan dia ada pakai sarung tangan putih, terus mukanya putih. Atau kalau misalkan pantomim modern katanya udah nggak pakai itu kan putih itu, tapi kan paling nggak ada kostum yang menandakan dia itu sedang tampil, ya kan? Jangan Cosplay pakai Mr. celana Bean. celana pendek, pakai baju biasa terus di sana itu Nge-cross dress. makanya kan itu cosplay jadi apa? Aku cosplay jadi diri sendiri nggak? Nah, Gitu. oke. Nggak gitu loh. Lah kalau dia cosplay kan pantomim putih. Tapi kalau dia cosplay yang karakternya kulit hitam ya apa, Mas? Nggak apa-apa, yang penting itu di Putih. sini tuh lucu. Oke. Yang ditekankan di sini ada lucu. Dan ada juga kemarin yang daftar itu dia bukan daftar ini, tapi dia beatbox. Wow.
Wow. Spoiler dong sampean. Itu. Wah. Tuh, enggak dong. Spoiler kan kalau misalkan materinya terspoil. Iya. Ya kan? Tapi Lah, kan ini kan kita ngasih edukasi bahwa di tempat kita ini itu semua boleh daftar. Berarti big box ini. Ketika dunia bertuburkan. Gitu. Enggak dong. Oh, itu rap ya? Beda. Beda. Nge-rap boleh. Jepuk, Kalau jepuk, bisa nge-rap lucu boleh. Nah, Boleh. ketika dunia bertuburkan, aku dan dia lahir di batu, aku lagi di angkasa. Ketika dunia bertuburkan, itu hal yang mencurigakan. Aku yakin kau tidak pernah dengar ada robot dan manusia gua bernyanyi. Tidak ada metalnya dan beberapa bagian yang bekerja. Apa bedanya dengan kerja jantungku yang berdetak? Wes. Terus no. Dudut. Oh, aja tampil. Kalau yang gini aja tampil ya. Enggak masuk, Pak. Ya ampun, ngene iki kan main lagi. Jurine lo juri suca, Pak. Wah. Aduh. Wah, jadi orang televisi berarti, Pak. Iya, on televisi. Wah. Dek nggo televisi nang ndi? Pakai di kepala itu TV. Jadi TV man deh. Jadi TV man. Iku ngawur ae. Ini di Nganjuk ya kan? Kapan Mas? Tanggal 14 Juli. 14 Juli. Oke, berarti ini harus tayang sebelum 14 Ah, Juli. wes. Kesalahan deh aku mau ngomong itu. Mengingatkan. Nah, jadi kita bikinkan ini kan NFC I love you, kita bikin. Nganjuk, tunggu Pokoknya. saya ya. Saya di sana double job, triple sih job, Oke. triple job. Gak cuma ini ya, gak cuma NFC kan. Minggu berikutnya kan kita juga bikin lagi komedi cosplay. Benar sekali. Namanya Kaiju Fest. Oh, Kaiju Fest. Jadi yang merasa kaiju Di saya Kaiju Fest itu kalau NFC kan di Nganjuk, Kaiju Ah. Fest itu di Surabaya. di Surabaya. Nah, teman-teman bisa kalau misalkan mau daftar bisa lihat postingan keluarga Ibu ID yang di Instagram. Oke, comeback lagi. Oke. Ini mengenai Karisidenan, Kita CLBK Madiun, lagi. dan Kediri. Oke. Gestarnya yang langganan selain sampean sopoy, apakah ada? Oh, ada banyak. Atau kamu ngerasa enggak ada saingan enggak? Oh, enggak. Saya saingannya tetap banyak. Oh, tetap banyak. Tetap banyak karena apalagi teman-teman yang ada di sana itu ya. Itu kan kayak kalau sekarang kan kalau di Surabaya kan banyak orang yang merantau, akhirnya ada yang pulang kampung gitu. Jadi awalnya itu dia GS di Surabaya, tapi dulunya dia merantau terus dia pulang kampung atau dan sebagainya. Kalau Jadi GS. jadi GS. Nah, tapi kalau di daerah itu kan mereka rata-rata menetap di sana. Dan rata-rata di sana itu saya sendiri juga nggak tahu ya, kok profesi mereka di cosplay itu awet. Jadi makernya itu mereka maker terus gitu. Nah, jadi untuk Berarti kan ada terus yang pesen. nah itu walaupun nggak orang sana loh ya, pasti kan orang luar. Ada yang temanku dari Jombang itu pesanannya sampai luar negeri juga. Nah itu salah satu biasanya langganan juri, dia juga maker. Terus kemudian ada juga Mas Amin itu langganan di daerah, karena teman-teman daerah Kulonan, Kediri dan sekitarnya itu masih banyak yang kenal Mas Amin. Kalau anak sini, anak Gen Z, takoki Mas Amin sopo gak ngerti. Oke. Nah, Gestar untuk daerah Kulonan atau daerah Karisidenan, Kediri dan Madiun, apakah harus cewek untuk impact masa? tetap ada cewek kayaknya. Tetap harus. Tetap, bukan harus. Tapi sih. lebih ini, Ada. lebih powernya lebih gede mana? Sama sih. Kalau di sana itu tetap biasanya ya. Ini saya melihat POV saya sebagai juri ya. Bukan juri sih, pengunjung, pengamat event, penggiat event lah. Di sana pasti ada yang GS yang buat narik masa, juri buat narik masa, sama yang bener-bener literally dia kalau nggak maker performer. Itu kayak besok di Nganjuk itu salah satu jurinya itu juga ada idol, sama satunya ini kalau nggak salah juara 2 Gicof di Jakarta. Itu namanya Kak Raisa. Halo Kak Raisa, kapan-kapan kesini ya Kak ya. Itu Boleh nih. boleh nih. Halo Kak Raisa, kesini ya Kak ya. Lah Boleh nih. itu. Jadi biasanya tetap teman-teman di sana itu saya kagumnya itu mereka menjaga kayak ya tetap ada yang narik masa, ada yang juga kompeten di bidangnya. Di bidangnya maksudnya dalam artian cosplay Mas ya. Cosplay entah itu performer, entah itu maker, kayak gitu. Oke, ini kan kalau kita ngomong membahas tentang GS ya. Potensi GS cowok sama cewek. Kalau untuk daerah Karisidenan, Kediri sama Nganjuk berarti kan sama aja. Sama aja. Tetap. Tapi paling enggak untuk komposisinya akan diatur siapa. Benar GS sekali. yang,
buat narik massa, siapa GS Yang itu buat juri. heeh. Yang kompeten. Karena kan nanti kan kalau misalkan nggak kompeten akhirnya kan ya gitulah Dipertanyakan. Tapi memang nggak semua event kayak gitu. Ada juga di event kulonan itu juga ada yang tidak memperhatikan, itu juga ada. oh juga ada. Tetap ada. Cuma kan mungkin karena kalau porsinya Disebut juga. nggak, jangan. Ya, Tapi saya tahu. tidak tahu, saya tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu, pokoknya ada lah ya. Mungkin ada. Karena kan mungkin di sana kalau kita bandingkan di Surabaya ya, di Surabaya kan gampangnya 1 bulan, enggak, jangan, 1 semester 6 bulan itu ada gampangannya ada 20 event. Bayangkan kalau 20 event itu tidak yang memperhatikan kayak gitu cuma 4 event lah. Wah. Otomatis kan Kalah. kelihatan sedikit kan. Sedangkan kalau di daerah itu kan paling 1 semester itu paling ada 10, paling ada 5 event gitu. Dengan komposisinya yang memperhatikan komposisi kayak gitu itu ada 3 event. Otomatis kan lebih dari, kalau 5 event kan lebih dari 50% gitu loh. Jadi kelihatannya Kualitas eventnya jadi bagus gitu. Oke, jadi gini, mungkin Ini terlalu tinggi gak sih, Om? teman-teman kayaknya mungkin bingung ya yang dimaksud sama Om Rentot ini. Iya. Jadi Cak, Mas Rentot. Oh my. Ya nek pakaian kok gini kata tuwek sih. Iya. Nah, ini. Jadi yang mungkin teman bingung yang dibilang sama Mas Rentot. Maksudnya itu seperti ini, guys. Jadi komunitas cosplay yang terutama yang lama-lama yang masih menganggap bahwa cosplay harus sesuai dengan rule-nya. Itu jadi kayak cosplay itu harus dinilai oleh yang kompeten di bidangnya. Nah, kadang ada juga IO yang memang yang penting yang penting mendatangkan massa, jurinya itu nggak punya kompetensi untuk menilai, nggak masalah, yang penting rame. Karena memang goalsnya IO kan pasti dirame kan. Benar, dirame. Jadi ada yang tidak memperhatikan itu. Tapi untuk komunitas-komunitas besar atau komunitas-komunitas lama itu pengennya itu masih tetap sesuai dengan rules. Ya, benar. Makanya kenapa harus bikin komposisi-komposisi yang seperti itu? Karena kebanyakan yang bikin yang masih sesuai komposisi rules itu rata-rata itu juga orang lama yang dulunya juga cosplayer. Oke. Yang bikin event yang jadi IO-nya itu dari cosplayer. Bukan IO yang normis yang memang ikut-ikutan doang, nggak kayak gitu. Jadi memang mereka dulunya cosplayer. Ya, atau paling nggak penggiat Jepangan yang ada di dalamnya nggak harus cosplayer, mungkin harus penyanyi juga kan? Ya, betul sekali. Anak band. Ya, itu kayak gitu-gitu lah. Yang masih berhubungan dengan Jepangan. Jadi mereka tahu, oh ini kayak gini, bagusnya kayak gini, kayak gitu. Jadi buat teman-teman wibu baru atau misalkan wibu-wibu yang akhirnya oh iya ternyata aku selama ini wibu yang baru merasa jadi wibu. Jadi biasanya teman-teman juga harus berhati-hati juga kalau untuk pilih-pilih event ya, karena ada event scam yang banyak sekali itu. Dan bahkan GS juga kena scam. Ada yang GS-nya kena scam, ada. Ada juga yang orang pengunjungnya kena scam, ada juga. Nah, itu kan. Jadi ya namanya kejahatan pasti ada karena tingkah pelaku dan juga. Berarti ini ya sebenarnya lebih bagus untuk berkomunitas, ikut komunitas. Benar sekali, karena kalau di komunitas itu kan seenggaknya ada yang ngarahkan, ada yang ngasih info, kita sharing. Kemudian kalau seumpamanya kita mau ke sana ternyata itu nggak bagus, itu kan ada yang mengingatkan. Nah, kayak gitulah. Enaknya di komunitas itu kayak gitu. Oke, tapi kan biasanya kan ada yang males ikut komunitas bayar. Nah, sebenarnya nggak bayar deh, gratis. Mungkin kan ada kayak iuran-iuran atau kas. Nah, ada. Itu sebenarnya ini nggak apa-apa nih aku nyebut komunitas US, pokoknya anggaplah komunitas ya. Komunitas aja dong. Komunitas global ya. Sebenarnya kita ngelihatnya itu nggak harus kalian membayar kas, tapi kontribusimu untuk komunitas ini apa? Nah, bisa jadi kan kayak saya nih, aku di komunitasku nggak pernah bayar kas. Tapi kan tapi tenaga aku los-losan, boros aku. Tenaga, pikiran, untuk komunitas semua. Tapi kalau duit pelit aku. Soalnya untuk makan saja susah. Jadi sedih kan nih? Kok iso gestar sedih?
masuk akal. Tapi kan kalau di ini apa namanya di komunitas tadi kan teman-teman kalau dia itu masih sekolah bayar kas ya. Nah, Kalau ditanya kontribusi, nah dia anak baru mau kontribusi apa kan nggak tahu. nah itu makanya kita seenggaknya sering-sering kumpul lah, sering-sering kumpul. Nanti kalau ada istilahnya komunitas itu duwe gawe, itu kita ya rewang-rewang lah, rewang-rewang masak sego ta, masak banyu. Atau mungkin bisa juga teman-teman join bersama dengan keluarga Wibu. Nah, Ya kan? kita mau jadi Enggak jadi komunitas. enggak jadi komunitas. Kita enggak jadi komunitas, enggak. Enggak, maksudnya itu kan kita pengen ngumpulin teman-teman yang pengen sharing. mau konten boleh. Kita nanti kita bikin kelas-kelas juga. Oh, Kalau aku melok Mas. itu kita mau bikin kelas-kelas konten, jadi buat teman-teman yang Mentornya yang Suca tadi. salah satunya. Soe. Salah satunya. Melok hari ini. Ya, Noven aku kita orang akan ini. bikin kayak buat teman-teman yang mau mulai konten, awal-awal mulai konten atau mungkin teman-teman mau membantu self branding. Nah, nanti kita mau bikin ini. Karena ini awal-awal mungkin kita akan bikinnya free ya. Oke. Nah, sebelum berbayar teman-teman nanti harus join ya. Jadi edukasinya itu ya seperti ini apa namanya? Kita bikin apa ya? Fanbase. Ya nggak sih? Nah, bikin fanbase yang gitu. Nah, di mana nanti kita juga ngedukasi untuk teman-teman yang suka konten untuk ayo bikin konten. Benar Gitu. Karena kalau di Jepangan ini kalau misal kita nggak konten, kalah follower kalah. Kamu berprestasi pun loh kalau misalkan nggak dikenal loh. Gimana? Kalah. Aku berprestasi, followerku mbek sampean teng piro nih? Ya. 0,5 nih. Mau payuan kamu no. Iya. Mau kan Iya saya ketawa follower kamu. Iya sih, tapi kan ya iku mau. Ya, itulah. Ya, tapi itu nanti bisa memudar guys. Jadi nanti ada kak. Kalau misalkan nih Retot punya prestasi tapi dia followernya besar, value-nya akan jauh lebih bertambah. Bener sekali. Makanya saya gabung di keluarga Wibu. Ayo gabung nggak sih? Jadi gini, apa namanya? Hitung-hitungannya ya misalkan ini. Kamu belum punya prestasi tapi punya follower besar, kamu akan diperhitungkan. Benar sekali. Ya kan? Kita gembleng supaya dia punya prestasi. Nah, tapi kalau misalkan kamu punya prestasi tapi nggak punya follower, Kita suruh dia beli follower. nggak dong. Oh enggak. Enggak, ngapain? Oh enggak. Oh Bukan, enggak. bukan. Terus gimana? Bukan menyuruh ya. Bukan menyuruh. Oh kita belikan. Lah apa sih? Iki apa ya? Ada iki dari narasumber. Iki bukan berarti gara-gara awak dhewe gak iso ngundang wong maneh, enggak. Enggak. Iya. Soalnya yang betah gawe kostum iki. Yesus. Tapi ya karena aku mau. Jadi aku pengen teman-teman itu kita bisa belajar bareng gitu. Jadi kalau saya dalam pikiranku gini, kalau misalkan aku ngajari, otomatis aku kan belajar lagi. Jadi kita nggak ngasih ilmu. Tuh. Nggak kayak kata-kata orang itu guru itu ngedol ilmu nggak. Ilmu nih gak kelong kok. Malah Iya. nambah kok. Malah nambah. Kita akan belajar lagi. Ini kata-kata mantan guru ya guys. Oke. Ini juga kata-kata yang cita-cita dari guru kan? Ya. Itu sih. Jadi ayo kita bikin apa? Bikin geng konten kreator. Mantap. Ya apa ya? Iki aku aslinya pengen sambat iki. Aku bikin rekrutmen host. Kalau boleh Pak cewek Pak. Apa ya? Kalian kan bosen ya udah cowok-cowok ya nggak sih? Iya sih. Walaupun engko nek cewek di kini aku pasti langsung akeh sing melototi. Akeh sing melototi. Maksudnya dua mata, satu dua akeh sing melototi. Itu jadi buat teman-teman terutama cewek-cewek yang mau apply DM aja ke keluarga Wibu. Kita masih open kan Mas? Masih open. Sini ya. Cok, enak ya. Nah, editor nanti tolong diedit ya. Editorial konten. Ya itu jadi kita mau bikin klarifikasi juga. Ini kita tidak sedang bikin komunitas, tapi kita bikin kelompok belajar. Nah, kayak kelompok belajar secara gratis. Berarti Iya. kita yayasan dong Mas.
Enggak juga. Oh, enggak juga. Awal-awal gratis ya. Oh. Lama-lama nanti kita Oh, berarti awal-awal kita yayasan. untuk kalau angkatan pertama, kedua ya memang nanti nggak bayar. Tapi angkatan berikutnya nanti kita akan bikin kelas yang berbayar yang lebih proper. Oh. Ada tempatnya. Kan ada ruang guru, kalau kita ruang wibu berarti. Oh, boleh. Jadi jadikan ini. Weh, ngeri yang jadi Gitu ya. rentot nih yang jadi. Wah, ngeri. Ngeri. Kalian sudah tahu kan bagaimana fungsi rentot untuk bikin judul. Nah, Sancep lah ya. saja mulai pokoknya ngelasal ngetik aja. Oke, jangan lupa tonton terus PKWT Podcast Keluarga Ibu Tir dan juga segmen-segmen kita yang lainnya. Ada Tongkrongan Brutal, nanti juga akan ada dan lain-lainnya. Yang nanti di sensor dulu ya, jadi karena belum. Oke. Ya. Editor tolong ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share video kita nggone Facebook. Kalian semua sangat sedoyo.